Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Minggu Biasa yang ke-27. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum'? Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Berkah dalam. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar yaitu mengisahkan para rasul meminta doa kepada Yesus. Minta, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Bagi saya, doa itu sangat sedikit mengejutkan. Karena apa? Karena jarang kita atau orang berdoa seperti itu. "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Apakah di antara kita pernah berdoa kepada Tuhan? Kita minta supaya Tuhan menambahkan iman kita? Tentu tidak. Sehingga doa dari para rasul ini sedikit mengejutkan. Namun, kalau kita mendengar, apakah Yesus langsung menjawab atas permohonan dari para rasul tersebut? Dengan sangat jelas dikatakan bahwa Yesus tidak langsung menjawab ya atas doa para rasul, tetapi ia mengatakannya dengan dua hal. Yang pertama, Yesus menggambarkan betapa hebatnya orang yang mempunyai iman. "Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Dan yang kedua, Yesus memberikan dengan sebuah perumpamaan, dan perumpamaan itu sama sekali tidak menjawab atas doa para rasulnya. Perumpamannya sangat jelas, yaitu tentang seorang pelayan yang selalu setia melayani tuannya, dan pelayan itu tidak mengharapkan apapun dari tuannya itu. Pelayan itu tidak mengharapkan supaya tuannya mengatakan terima kasih kepadanya. Pelayan itu merasa biasa saja karena dia tahu bahwa itu sudah menjadi tugasnya.
Itulah perumpamaan yang digambarkan oleh Yesus untuk menjelaskan bahwa iman itu seperti seorang pelayan. Lalu apa maksud dari jawaban Yesus itu? Yesus mau mengatakan bahwa jika kita ingin memiliki iman yang lebih hebat, maka kita harus menjadi seperti seorang pelayan tadi, yaitu selalu setia dan tidak mengharapkan apapun dari tuannya. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mengharapkan sesuatu kepada orang lain. Kita mengharapkan supaya orang lain juga melakukan hal yang sama seperti kita lakukan kepada mereka. Kalau kita masih mengharapkan sesuatu kepada orang lain, maka sebetulnya kita harus berdoa lagi seperti para rasul tadi, yakni, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Atau, Tuhan, tambahkanlah iman saya. Karena apa? Karena kita belum mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kita, atau melakukan kebaikan dengan setia dan tulus seperti seorang pelayan. Kalau kita orang baik atau sudah sangat tulus melakukan kebaikan, tapi berhenti untuk melakukan kebaikan hanya karena kita merasa hidup kita menderita dan sengsara, lalu kita menghentikan kebaikan itu, seperti yang diungkapkan dalam bacaan pertama dari nubuat Habakuk, yaitu, kalau kita berhenti melakukan kebaikan, berarti kita mau akan kehilangan iman kita. Ia mengatakan pada bagian terakhir, yaitu orang benar akan hidup berkat imannya. Dan dalam bacaan kedua, yaitu surat Rasul Paulus kepada Timotius, mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu telah dilimpahkan kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Jadi, kalau kita mau supaya iman tetap kuat, berarti kita harus selalu setia dan tulus untuk melakukan kebaikan. Sekalipun seringkali kita mengalami penderitaan, tetapi kita tetaplah setia. Misalnya, seorang pelayan gereja atau petugas-petugas gereja yang melakukan banyak hal hanya untuk dipuji atau mau supaya mendapat pujian. Kalau tidak dipuji lalu tidak semangat, akhirnya melakukan tugasnya itu dengan tidak setia dan tulus, maka orang itu belum memiliki iman sejati. Karena apa? Karena ia masih mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ia masih mengharapkan pujian, imbalan, bahkan yang paling sederhana yaitu ucapan terima kasih. Maka Yesus mengatakan, jika kamu masih mengharapkan ucapan terima kasih atau imbalan dari orang lain, berarti apa yang kamu lakukan itu sungguh-sungguh tidak lahir dari iman yang sejati. Memang sangat sulit jadi orang Katolik yang harus memiliki iman yang sejati, dan itu tidaklah mudah. Tetapi itulah tugas kita, bahwa kita harus terus-menerus melakukan kebaikan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Tuhan seperti doa para rasul tadi. Tuhan, tambahkanlah iman kami, yang artinya, Tuhan, mampukan aku supaya aku mampu melakukan sesuatu dengan penuh setia tanpa mengharapkan sesuatu. Dan itulah maksud atau arti dari doa para rasul dalam bacaan Injil hari ini. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk memiliki iman seperti harapan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga melalui keikutsertaan kami dalam perjamuan kudus-Mu ini, Engkau berkenan mempertebal iman kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun tindakan, sebagai perwujudan nyata iman kami menuju kepada tanah air surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.